Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Suwarningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 batch 2 di LPTK Universitas Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya bertugas di UPT SDN 08 Mendeh, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Apakah anak-anak ibu siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Kenapa ibu melihat anak-anak ibu tidak siap? Apa alasannya? Ada yang tahu? Makan Bu, saya Apa? belum makan. Bukan. Alasannya ibu lihat dari sini, dari meja ibu, ada yang bangkunya masih belum rapi, seperti ambril. Kuncinya tolong dirapin lagi. Ya Bu. Fauziah, jilbabnya Ya, tolong sudah, Bu. dirapin lagi supaya kita siap belajar dengan semangat. Kemudian bangkunya udah dirapin semuanya. Sudah Bu. Ya Bu. Sebelum kita melanjutkan atau memulai pelajaran kita lebih baik baca doa. Tolong disiapkan oleh ketua kelas Pak Sesep. Baiklah teman-teman, untuk mengawali belajar kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca doa tadi, anak ibu diberi kemudahan untuk menerima pelajaran. Kemudian ibu mengambil absen. Ada di antara anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semangat untuk belajar pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai pelajarannya, kita nyanyi dulu. Siap. Siap ibu ya? Mau? Mengikuti? Mau. Oke. Anak ibu hebat semuanya. Silakan ikuti Bu. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan samping terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang baca doa. Wahai berdoa ganti ya. Putar. Tangan diputar, lunggu, tangan digulung, kanan, kiri, atas, bawah, belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Wajah jari kanan, wajah kiri, gabung menjadi empat, buat kamera tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat kamera tinggi. Empat jari kanan, jari kiri, jari buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap belajar.
Dan berdoa Ibu ganti liriknya. Kemudian Ibu mau nanya, pernah nggak anak-anak Ibu mendengar atau melihat orang kata-kata zakat? Pernah nggak mendengar kata-kata zakat? Ada. Pernah? Di waktu apa atau di bulan apa anak-anak Ibu sering mendengar kata-kata zakat itu? Bulan Ramadan, Bu. Bulan puasa, Bu. Sebelum hari raya. Bagus. Sekarang kita membahas tentang zakat itu. Jadi tujuan kita belajar sekarang adalah nanti di akhir pelajaran ini anak-anak Ibu harus paham makna zakat, macam-macam zakat, hikmah dari zakat itu. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Kelihatan sama anak-anak Ibu? Ya, Bu. Lihat, Bu. Ini perhatikan yang nomor. Ini adalah zakat. Apa ini bacanya anak Ibu? Zakat. Sekarang kita membahas masalah zakat ini. Coba perhatikan lagi. Zakat itu ada menurut bahasa artinya dan ada menurut istilah. Kalau menurut bahasa berasal dari kata zakka, yuzakki, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Tahu maksudnya anak-anak Ibu? Berarti maksudnya itu zakat itu tidak kotor. Kemudian menurut istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Berarti kita menurut istilahnya zakat itu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai syarat yang tertentu. Sudah paham anak Ibu menurut bahasanya dan menurut istilahnya pengertian zakat? Ya, Bu. Ada yang bertanya? Ada yang tidak tahu? Paham, Bu. Kemudian nomor 10 itu ya. Zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Sekarang kita bahas dulu zakat fitrah. Coba perhatikan gambar di sini, nampak enggak sama anak Ibu? Ada gambar di karung itu, gambar apa itu? Beras. Jagung, gandum. Bagus. Kemudian anak-anak Ibu kan pernah mendengar kata zakat. Tadi kan Ibu udah nanya tadi di waktu apa seringnya, di bulan puasa katanya. Apa yang anak-anak Ibu lihat atau orang tuanya atau saudaranya yang diberikan kepada orang yang dizakatkan itu, kepada orang yang menerima zakat itu, apa yang dibawa orang tuanya? Uang, Bu. Beras, Bu. Beras, ada uang, ada beras, terus apa lagi? Itu aja, Bu. Oh, itu aja. Tapi di sini ada penjelasannya, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Seperti tadi, beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Bisakah diganti dengan uang? Di tempat saya pakai uang, Bu. Itu pendapat ulama lain. Pendapat Imam Maliki kan ada 4 pendapat itu. Boleh sesuai dengan harga beras yang dizakatkan itu. Beras jumlah zakat beras itu 2,5 kilogram. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Berarti zakat fitrah ini waktunya ditentukan, yaitu pada bulan
Ramadan. Tepatnya lebih baiknya, lebih bagusnya di akhir bulan Ramadan. Ramadan. Kemudian yang kedua, coba lihat gambar apakah ini? Duit. Uang, semua Bu, itu. ada emas, Terus, ATM. ATM. terus berarti zakat mal itu udah nampak sama anak ibu bahwa zakat mal itu adalah disebut juga dengan zakat harta. Zakat itu dikeluarkan oleh orang yang mempunyai sudah lebih jumlah uang, bisa emas, bisa uang, itu harus wajib dizakatkan. Kemudian manfaat dari zakat itu, apakah kita mengeluarkan uang kita menjadi miskin? Tidak. Ya, Bu. Tidak, janji Allah apa? Apabila kita sering bersedekah, maka harta kita akan bertambah. Jangan takut anak-anak ibu, takutlah saya ngasih berzakat, nanti uang saya kurang. Takutlah saya berzakat, saya nggak bisa jajan. Jangan seperti itu. Tapi Allah akan menjanjikan apabila kita sering berzakat seperti memberi kepada yang lain, harta kita akan bertambah. Manfaat zakat itu ada bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian mengasah sikap peduli terhadap sesama, berarti kita saling membantu sesama kita. Ada yang miskin, dari kita bantu, tidak rugi kita. Kemudian yang selanjutnya terciptanya hubungan kasih sayang antara antara orang mampu dan tidak mampu. Berarti di situ tidak ada pandangan miskin, kaya di manfaat zakat ini. Kemudian orang yang golongan yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama apa itu? Coba baca Amril. Rikab, Bu. Apa pengertian rikab di situ? Yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup memberikan tebusan sejumlah uang. Ini kurang jelas nih, Bu, bacaannya, Bu. Kenapa kurang jelas? Ini apa, Bu? Tertutup oleh sesepnya, Bu, punggungnya. Saya ulang lagi, Bu, bacanya. Ya, maaf Amril, saya minggir dikit ya. Ya. Saya ulang lagi, Bu, yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Yang kedua? Yang kedua garim. Bagus. Apa artinya? Bagus. Coba Fauziah yang ketiga. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Ibu Eli. Elinya tidur, Bu. Eli tidur. Eli. Ya Allah, Eli kebiasaannya kalau lagi belajar tidur. Nggak boleh seperti itu, Nak. Sebentar lagi kita mau ujian. Nanti kalau ada pertanyaan ini nggak bisa jawab soal ujiannya. Nanti bingung. Ganti sama Ibu Dwi. Sama Ya, Bu. Ibu Dwi aja. Ibnu Sabil, yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya, Bu. Bagus. Kemudian ada lagi hikmah zakat. Siapa yang mau bantuin Ibu membacanya? Hikmah zakat itu berarti kita nggak ada hikmah zakat itu, nggak ada kerugian dari zakat itu. Siapa yang mau bantuin Ibu? Minta Bu. kuantitasnya. Coba
Yang pertama, hikmah zakat mengikis sifat kikir. Yang Bagus. kedua, melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Yang ketiga, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menciptakan ketenangan dan Apa ya? ketentraman bagi memberi dan penerima zakat. Yang kelima, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Yang terakhir, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat. Bagus. Udah mengerti anak-anak ibu semuanya? Ada yang bertanya? Ngerti, Bu? Ada yang bertanya? Mengikis itu apa, Bu? Mengikis. Kalau bahasa ibunya itu mengambil secara beransur-ansur gitu. Terus nanti tadi kan udah ibu jelaskan ada pengertian zakat, macam-macam zakat. Ibu sekarang akan mengasih tugas kepada anak-anak ibu. Ada 10 kita bagi 5 kelompok, berarti 2 lah. Nanti anak-anak ibu dalam satu kelompok buat pertanyaan mengenai materi tadi. Nanti pertanyaan itu akan kita berikan kepada kelompok lain untuk menjawabnya. Kelompok yang ini kasih lagi pertanyaan, yang kelompok yang satu lagi kasih lagi, yang satu lagi. Kita berdiskusi untuk membahas pertanyaan yang dari anak ibu untuk anak ibu. Bisa? Bisa, Ya, Bu. Nah, silahkan dikerjakan. Saya kelompok berapa, Bu? Sesep kelompok 1, Am kelompok 2, Fauziah kelompok 3, Ya, Bu. Lili Siap. kelompok 4. Ya Bu, Ada yang siap. tidak tersebut namanya? Son Haji, Bu, belum masuk kelompok itu, Bu. Yang Son Haji itu, ada Son Haji hadir sekarang. Hadir, Kan Bu. terus, Bu. Tapi Ya. kenapa nggak kelihatan sering keluar-keluar ya Pak Son Haji ini? Dia lagi Tetap dia sakit, itu, Bu, Bu. sakit flu. Oh, nggak apa-apa, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Udah siap Amin. tugasnya, Nak? Sudah, Ya, Bu. Bu. Alhamdulillah. Kita dikumpul sama Ibu minggu depan, nanti kita bahas, Ibu koreksi dulu mana jawaban yang benar, mana soalnya yang benar. Ibu Aki, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat, ada hikmahnya bagi anak Ibu. Terus nanti di dalam ujian bisa menjawab soal. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.